Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Diperkenalkan, nama saya Muhammad Aminur Rizal, NIM 2212401304 dari program studi Teknik Informatika. Jadi, pada video kali ini, aku akan mempresentasikan proyek UAS Machine Learning dengan judul yaitu Implementasi Algoritma Random Forest untuk klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin, di mana proyek ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library scikit-learn dengan fokus pada pemodelan dan evaluasi kerja algoritma random forest. Untuk fitur-fiturnya nanti ada radius min, ada texture min, ada perimeter min, area min, smoothness min, compactness min, dan lain sebagainya nanti. Dimana tujuannya nanti benar-benar untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah suatu sampel kanker payudara ini nantinya bersifat jinak ya, atau ganas gitu, berdasarkan fitur-fitur numeriknya. Oke, untuk algoritma yang saya pakai tadi sudah saya jelaskan adalah menggunakan random forest classifier, di mana salah satu algoritma supervised learning untuk tugas klasifikasi biner. Saya import dulu beberapa library, diantaranya ada Pandas dan NumPy untuk pengolahan data. Kemudian ada Matplotlib dan juga Seaborn untuk visualisasi, serta beberapa modul seperti ini ya, scikit-learn ya, menggunakan sklearn model selection, dan juga beberapa modul seperti akurasi score, precision score, recall score, dan lain sebagainya. Lalu dataset ini saya upload dan saya load ya, saya masukkan. Lalu di sini saya tampilkan beberapa data head ya, data awalnya. Ada M dan B nantinya, yaitu M untuk dataset maling ya, untuk ganas, dan B itu untuk jinak. Lanjut untuk info ya, info dasar yang tidak terlalu penting. Lanjut untuk tahap exploratory data, dicek ke distribusi kelas diagnosis menggunakan countplot ya. Oke. Ini dia menggunakan Pandas ya. Salah satu fitur pentingnya yaitu radius min per kelas serta headmap kolerasi untuk melihat hubungan antara fitur numerik. Kemudian di sini untuk mendistribusi ini grafiknya ya. Distribusinya itu antara M dan B ya. Itu banyakkan mana jumlahnya antara jinak dan ganas. Jadi di sini untuk jinak ya, ini untuk ganas ya, untuk jinaknya B. Ini juga grafiknya mendiagnosis. Kemudian data di encode ya. Setelah itu kita lakukan encode data kolom diagnosis menjadi numerik melalui kolom baru diagnosis encode. Ini dia diagnosis encode dengan mapping B itu sama dengan 0, M sama dengan 1. Untuk B ya, untuk yang jinak itu kita rubah menjadi 0. Kita ubah menjadi bilangan 0 dan 1, bilangan biner, dan M untuk menjadi 1. Kemudian kita drop kolom yang tidak terpakai
menghapus kolom-kolom ya yang tidak digunakan, kemudian memisahkan fitur X dan fitur Y berdasarkan kolom diagnosis encode, dan membagi data menjadi train dan test. Jadi kita bagi jadi data coba ya, data latih dan data testing. Di sini untuk tes size-nya adalah 0,2 dan stratify-nya adalah Y ya, agar proporsi kelas seimbang di kedua subset. Oke, kita masukkan random forest classifier. Bagian krusialnya adalah model dibuat dengan random forest classifier, n estimatornya adalah 100, random state-nya adalah 42, dan n jobs-nya adalah 1. Kemudian model dilatih dengan RF ya, RF fit, X-train, dan Y-train untuk memperoleh label prediksi. Untuk prediksinya nantinya kita ukur akurasinya, menghitung akurasi, presisi, dan recall, dan juga F1 score. Dan di sini diperoleh untuk akurasinya adalah sekitar 0,964, presisinya 1,0, recall-nya 0,9, dan F1 score-nya 0,95. Oke, dan setelah tahap akhir tadi dilakukan evaluasi, menghasilkan akurasi modelnya tadi 0,964. Ya, ini atau sekitar 96%. Untuk presisinya mencapai 1,0, artinya hampir setiap kasus yang diprediksi sebagai kanker ganas itu benar-benar merupakan kasus kanker ganas gitu. Jadi untuk yang diprediksi ini kanker ganas, benar-benar terjadi kanker ganas dalam artian dapat ditangani secara signifikan agar atau di pressure ya, agar tidak semakin melebar atau menular gitu untuk tumornya. Dan juga di sini recall-nya sekitar 0,904 ya. Artinya sekitar 90% kasus ganas berhasil terdeteksi dengan benar, sedangkan sisanya merupakan false negatif. Untuk F1 score-nya sekitar 0,995, menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall yang cukup baik. Oke, jadi berdasarkan klasifikasi report ya, kelas benign ya, atau kelas jinak ya, 0, dan juga kelas itu diperoleh 0,95 dan recall 1 dengan F1 score 0,97 dengan support 72 sampel. Sedangkan untuk kelas malignan ya, atau kelas kanker ganas ini presisinya sekitar 1, recall-nya 0,90, dan F1 score-nya 0,95 dengan support 42 sampel. Secara keseluruhan makro average dan week average rata-ratanya sekitar 0,96, sehingga model dapat dikatakan memiliki performa yang baik pada kedua kelas. Jika melihat dari confusion metric tadi, terlihat jumlah prediksi yang benar dan salah untuk kelas kanker jinak dan ganas, sehingga dapat diidentifikasi beberapa banyak true positif, true negatif, false positif, maupun false negatif yang menghasilkan suatu model. Jadi secara umum faktor yang mendukung performa model adalah kualitas fitur, numerik ya, yang informatif, distribusi kelas yang relatif seimbang, serta kemampuan random forest dalam menangkap hubungan non-linear antar fitur gitu. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk video kali ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.